Kalau lo ngerasa gue selalu berhasil ketika jualan online, enggak. Gue mau cerita kalau dulu gue bisa termasuk gagal. Jualan online gue gagal, gue coba ngulik berbulan-bulan dan gak ada hasil, sampai akhirnya ya gue nemu nih beberapa konsep, beberapa pola yang ternyata dari tahun 2012 sampai sekarang itu masih terbukti berhasil. Caranya kayak gimana, konsepnya kayak gimana. Sebelum gue mulai, buat kalian baru nonton, jangan lupa buat klik tombol subscribe-nya dan aktifin lonceng notifikasinya ya. Jadi cerita dulu nih ya, produk pertama yang gue jual online itu adalah produk suplemen kalsium. Zaman dulu gue pernah jadi distributor salah satu perusahaan suplemen yang dia konsepnya direct selling gitu di Indonesia. Gue jualin dari tahun 2010 sampai 2020. Jadi 10 tahun juga nih rentangnya gitu ya. Dulu gue jualan lewat offline gitu kan, lewat offline. Dan 2012 waktu itu gue nemu nih ada satu fenomena gitu ya. Satu fenomena di mana ada distributor lain yang jualannya tuh dia di rumah-rumah doang gitu, tau gak? Ya kalian bayangin ya, gue jualan offline, udah keliling kemana-mana, udah muter-muter kemana-mana. Pencapaian tertinggi gue itu dalam satu bulan itu secara directnya itu paling 40-50 juta. Memang sih produk itu bisa dibilang profitnya cukup tinggi. Karena kita bisa dapat profit kurang lebih cashbacknya 36 sampai 40%. Yang artinya 40 juta lumayan lah. Udah mulai punya duit gitu di 2012. Nah tapi si distributor ini itu dia bisa punya penjualan sampai 800 juta. Yang kayak gue tuh 20 kali lipatnya gue, dan gue udah keliling kemana-mana kok dia bisa gitu kan. Nah akhirnya yang gue tahu cuma satu, oh dia bikin online shop gitu kan di 2012. Tapi kan kayak online shop emang sekencang apa sih, kok bisa segitunya gitu loh, kebayang nggak? Nah akhirnya cari tahu dong, kita cobain. Oke, harus gimana sih cara melakukannya gitu, gimana sih cara mengamplify-nya, gimana sih cara mempraktekannya. Dan di 2012 gue coba ulik nih gitu ya, gue coba ulik dengan berbagai cara gitu kan. Jadi kayak oke, zaman dulu tuh cuman ada BBM, oke kita pakai BBM doang, orang nggak beli aja. Terus Google, Twitter, Facebook itu adalah yang ada di masa itu di 2012 gitu kan. Nah gue cobain gitu kan, coba jual produk gue dengan cara yang ya udah yang gue tahu aja gitu loh. Gue nawarin tuh kan orang lewat online. Nah pertama yang gue pikir adalah kenapa ya orang nggak ada yang beli gitu kan, kenapa ya orang nggak ada yang beli. Padahal maksudnya kan gue ngerti gini, satu hal yang gue selalu percaya dari dulu dan sampai sekarang, dan prinsip ini tidak pernah berubah, itu adalah kalau jualan itu ada yang namanya hukum statistik angka. Statistik angka tuh gimana sih? Misalnya gini, katakanlah gue lagi mau menjual satu produk, katakanlah gue punya buku baru gue ini gitu ya, ini gue mau jual nih ya. Nah buku ini kalau misalnya yang lihat baru satu orang, mungkin nggak orang itu beli? Nggak. Susah buat menawarkan satu barang ke satu orang langsung beli, itu susah gitu ya. Artinya kalau gue nawarin satu buku ini ke satu orang dan dia nggak beli, orangnya kurang banyak. Jadi harus ngapain? Gue tawarin orang kedua, orang ketiga, orang keempat, orang kelima, orang keenam, orang ketujuh. Dan ibaratnya satu konsep skrip yang gue punya, gue tawarin ke berapa orang. Dan biasanya gue punya strategi itu adalah oke, kalau 100 orang kan nggak mungkin ya nggak ada satu yang beli, atau 200 orang nggak mungkin ada satu yang beli ya, bener nggak? Nah akhirnya gitu ya, nah, kita cobain 100, 200, kok nggak ada yang beli juga. Nah kalau udah jumlahnya cukup banyak dan nggak ada yang beli, di sini gue menyadari satu hal, jangan-jangan kalau misalnya gue jualan ini nggak laku, ada dua nih yang salah. Satu, produknya memang orang nggak ada yang mau. Kedua, cara nawarin gue yang salah, penawarannya. Ketiga, jadi tiga. Gak apa-apa ya. Yang ketiga adalah, jadi produk yang gak laku, cara nawarin gue yang salah. Atau ketiga, gue menawarkan ke orang-orang yang salah. Kebayang ya poin gue ya. Jadi ada tiga tuh, yang mana nih gitu kan. Ini secara basic offline-nya gitu ya. Nah gue udah cobain. Nah cuman gobloknya zaman dulu adalah gue mencoba dengan cara yang paling lama. Cara paling lama tuh gimana? Semuanya gue pikir harus organik, karena kalau misalnya ngapain harus bayar gitu loh. Dan jujur kalau misalnya gue bisa balik ke masa lalu nih, kalau gue punya mesin waktu, gue balik ke masa lalu, gue bakal ngerubah semua cara gue gitu loh. Dan gue tidak akan mau coba dengan cara paling lama, gue bakal coba dengan cara paling cepat gitu. Cara paling cepat apa? Bayar. Kenapa gue bilang bayar?
Ya sekarang gini lah guys, kalian nyadar nggak sih? Jadi kayak banyak orang itu ketika misalnya mau dapat hasil kan ada cara, oh gue cobain dulu deh, atau gue bayar. Satu hal yang orang nggak sadar adalah, yang dulu juga gue ngerti, gue nggak sadar gitu ya. Yang namanya uang itu lo bisa cari, tapi yang namanya waktu lo nggak bisa cari. Yang namanya momentum itu kagak bisa balik lagi, gitu ya. Sesimpel gini, kalian bayangin, misalnya, contoh ya, kan pasti sering lah kalau kayak lo yang lagi pada nonton gitu ya, misalnya pengen belajar sesuatu, itu misalnya ada dua cara. Cara gratis, misalnya gini, lo nonton video-video edukasi seperti ini gratis gitu loh, ya lo nggak keluar duit apapun, ya lo tonton aja gitu loh, lo cari. Tapi apakah pasti setiap konten itu mengandung apa yang lo butuhkan? Belum tentu. Tapi kalau ada yang berbayar kayak program konsultan, program pendampingan, kelas online dan lain sebagainya, itu lo bisa cari sesuai kebutuhan yang lo mau. Makanya kayak dulu kan gue kalau TV suka ada yang nanya, kok punya kelas online nggak gitu kan. Jujur sekarang gue udah nggak bikin. Kenapa? Karena gue merasa ketika misalnya bikin yang namanya kelas online, belum tentu bisa menjawab semua sesuai kebutuhan si yang ngambil sendiri. Kenapa nggak bisa 100% menjawab? Ya secara generalnya kita bisa sih, tapi secara impactnya itu sama kelas private, kelas intensif, atau yang namanya pendampingan itu jauh lebih besar. Dan gue pengen bikin impact lebih besar, makanya sekarang kita banyak banget bikin skill itu fokus ke seperti itu gitu ya, karena gue pengen bikin impact lebih besar. Dan itu secara hasil jauh lebih cepat dong, ya kan. Nah, jadi pengalaman gue dulu adalah gue nungguin, gue coba, dan gue buang waktu. Jadi gini, lu bayangin di 2012 kayak gue itu butuh waktu kurang lebih untuk dapat order pertama ya. Order pertama yang gue dapatkan itu kurang lebih 3 bulan, hampir 5 bulan gitu. Gue lupa dengan pasti clear-nya, tapi untuk pecah telur aja gue butuh 3 bulan, hampir 5 bulan. 3 bulan lebih ya, 3 bulan atau 4 bulan gue lupa gitu ya, tapi segitu lama. Dan itu gue lakuin tiap hari. Gitu kan. Nah, apakah setelah pecah telur tiap hari dapat order? Enggak! Masalahnya. Jadi, gue cerita gue mulai di 2012, tapi gue mulai dapatin hasil yang gue kerasa di 2013. Artinya setahun tuh gue nunggu. Dan semuanya gue kerjain sendiri. Dan gue gak beli waktu gitu loh. Gue gak beli waktu dengan percepatan. Bener gak? Jadi itu tadi pengalaman gue ya. Jadi kalau gue putar balik waktu, gue bakal cari semua yang paling cepat. Karena kalau misalnya misalnya gue gabungin dengan ads, gue kerjasama dengan orang-orang yang lebih pintar, yang lebih cepat gitu kan, itu gue bakal jauh lebih ngebut gitu zaman dulu. Jadi di zaman dulu tuh gue jadi distributor itu, tadi kan gue cerita ya, gue mencoba, ada orang yang udah mulai. Nah setelah gue tuh ada satu anak muda lagi, sekarang ini pun di online cukup terkenal, dia banyak bikin produk, dan dia malah jauh lebih kencang dari gue perkembangannya gitu ya. Karena kenapa? Ternyata gue dapat insight-nya nih. Setelah gue kurang lebih menjalankan selama setahun setengah, dan akhirnya gue mencari orang profesional untuk dibayar untuk menjalankan, orang ini udah mulai dari awal gitu loh. Jadi dia langsung mencari orang-orang yang dia memang punya lebih kaya sih modalnya kali ya. Tapi itu bikin waktu dia lebih cepat lagi gitu loh. Jadi itu adalah insight-nya ya. Nah, setelah gue coba 3 bulan, 4 bulan, 5 bulan, 6 bulan, akhirnya gue mulai pecah telur, mulai bisa dapat order lumayan, dan akhirnya gue growing. Gitu kan. Nah, insight apa yang gue dapat dari situ, pengalaman gue dulu nih ya. Beberapa insight yang gue dapat adalah, satu, produk yang gue jual waktu itu suplemen, ketika gue menjual dengan, tadi kan gue bilang ya, salah produk. Tapi kalau salah produk, waktu itu produknya sih dia klaimnya bagus banget sih. Jadi kayaknya nggak salah produk gitu ya. Salah message, salah target. Nah, ternyata miss gue adalah di salah message dan salah target. Jadi satu produk yang sama, ketika kita ganti message, ketika kita ganti cara menawarkan, hasilnya ternyata berubah. Dan itu yang gue praktekin setelah itu gue nemu nih. Jadi kan gue cerita gue mulai 2012, 2013 gue mulai dapat hasil, 2014 lumayan. Gue baru benar-benar merasakan mulai kencangnya itu di 2016, 17 dan seterusnya. Artinya butuh 3-4 tahun lagi tuh buat benar-benar kencang gitu ya. Nah, dan dari situ insight-nya adalah, satu, lu perlu produk yang sesuai target market. Nah, target market lu siapa, mereka connect apa enggak, mereka ini apa enggak. Nah, dan proses gue butuh waktu 6 bulan. Gue rasa kalau lu nungguin gue kelamaan, proses gue bisa dipersingkat dengan cara apa? Lu kerjasama atau lu bayar, lu beli waktu buat dapetin lebih cepat. Bisa lu keluarin ads, bisa lu kerjasama sama tim yang lebih profesional kayak di kita gitu kan, kayak di MEA gitu kan. Dan dengan seperti itu kan dapat hasil lebih cepat. Oke, gue tahu nih insight-nya seperti ini, jalannya seperti ini gitu ya. Nah, terus yang kedua, yang lu perlu sadar juga adalah, gue baru sadar juga di situ adalah, ketika lu jualan online, itu tuh kita selalu mulai bukan dari posisi terenak, tapi selalu mulai dari posisi terburuk. Bisa dibilang dimulai dari kerak bumi, dari kuburan, you name it lah.
gitu ya. Kayak gue cerita gue jual pakai SEO gue dulu ketika gue jual ternyata ya bahkan gue nggak ada, jangankan page 1, gue nggak tahu di page 100 apa berapa gitu, gue butuh waktu lama buat naik gitu kan. Nah karena lo mulai dari kuburan, nah mulainya lo mau ngerangkak sendiri atau tadi kayak gue pakai ads, lebih cepat pakai ads kan, bener nggak? Nah karena di sini itu tadi kalau kalian sadar gue ngomong paling cepat beli waktu. Nah di sini ini ngomongin yang berikutnya, margin kalian, berapa margin yang lu perlu dapat buat untung. Contoh tadi gue cerita gue jual suplemen dari 2010 sampai 2020. Kenapa setelah itu gue udahin gitu ya? Setelah itu gue udahin, gue nggak terusin. Tepatnya 2023 kayaknya 2023 atau 24 gitu kan, sama istri gue udahin, malas jualan ini lagi. Kenapa? Karena kita jualan produk orang lain. Ini kalau dari cerita gue ya, kita jualan dari produk orang lain dan profit kita itu cuma 40%. Gue bukan serakah, tapi gue makin menyadari sekarang 40% itu gue nggak bisa scale up buat gede-gede banget. Makanya gue sekarang mencoba membuat produk-produk lain kerjasama dengan beberapa seller-seller lain, ada yang partnership juga, selain maksudnya memang kerjasama sama kita di MEA gitu ya. Kita di situ gue masuk ke dalam perusahaannya yang gue lihat punya profit yang bisa lebih tinggi. Kenapa? Bukan karena serakah, tapi jawabannya adalah lo memang butuh margin yang tinggi untuk bisa laku di e-commerce. Wah kalau gitu e-commerce sadis dong, mending offline dong. Bentar dulu, offline apa dulu guys? Gue kemarin baru ngobrol sama salah satu legend di bidang Dev Store, dan dia cerita di Dev Store itu minimal kali 5 baru untung. Artinya kan modalnya cuma 20%, jualnya justru harus 5 kali lipat. Kalau nggak ada untungnya, justru ya sama aja. Justru memang yang dulu gue belajar adalah margin segitu nggak cukup kalau bisnisnya mau gede. Kalau cuman buat laku, kalau cuman buat jadi ya udahlah gue pengen dapat untung 5 juta, 10 juta ya bisa. Tapi kalau misalnya lu pengen punya visi yang lebih besar lagi, ternyata kagak bisa gitu kan. Nah terus insight apa lagi nih yang bisa didapetin gitu ya, yang misalnya gue belajar dari kegagalan gue gitu ya. Nah zaman dulu itu kan gue distributor suplemen nih. Nah distributor suplemen tadi gue cerita kalau gue tuh lambat buat memulai, lambat buat ini. Kenapa? Karena ternyata zaman dulu gue juga ngelakuin kesalahan sama kayak banyak seller. Duit gue, modal gue udah mati di barang, yang artinya marketing budget gue kecil. Ketika marketing budget gue kecil ya, gue coba bisa cari yang gratisan, gue coba bisa cari yang termurah, cari yang tergapai sama gue, yang akhirnya butuh waktu lama buat bener-bener ningkatin. Nah kalau misalnya gue bisa putar balik sekarang, gue tidak akan nyetok banyak-banyak. Ngapain nyetok banyak-banyak duitnya di barang? Mending gue jadi marketing budget, dan marketing budget itu bisa keluar lebih cepat. Jadi itu dia tadi nih cerita gue tentang ngebangun. Jadi kalau misalnya lu tanya, ada nggak insight yang gue ambil? Banyak gitu. Kalau bisa diulang lagi nggak dulu? Diulang. Kenapa kenapa dulu gue misalnya berubah? Karena kalau zaman dulu persaingan makin sedikit. Sekarang juga dibilangnya sedikit nggak juga sih. Sekarang lebih banyak. Tapi kalau misalnya gue ngelakuin apa? Gue bakal ngelakuin step-step yang tadi gue lakuin dengan produk-produk yang berbeda, dan hasilnya gue yakin bisa lebih bagus karena ya kita di MEA ketika praktekin cara ini terbukti banyak klien kita naik kelas. Jadi kurang lebih kayak gitu insight-nya. Kalau lo yang mau tanyain, tulis di komen, bakal gue jawab di Q&A. Jangan lupa buat like dan share.